Selamat malam, Bapak Ibu semuanya, peserta kelas filsafat teologi Katedral Siena yang ketiga. Malam hari ini kita bersama Romo Ming, ini keutamaan keempat, yaitu pengendalian diri. Seingat saya minggu depan sudah bukan Romo Ming, Romo ya? Sudah ke Terambang. Ya, ke Rambang minggu depan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai pembahasan untuk tema keempat ini, pengendalian diri. Kita akan dengarkan, dan sekali lagi, kalau ada pertanyaan ketika Romo Ming sedang menjelaskan, silakan diketikkan di chat Zoom, sehingga saya kira Romo Ming nanti akan langsung membahas seperti biasa aja. Ya, boleh. Romo Ming, saya persilakan. Baik, izin share screen, Bapak Ibu. Ya, selamat malam Bu Bapak semuanya. Salam selamat berjumpa kembali dalam kelas kita filsafat teologi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan yang keempat, yaitu pengendalian diri atau keugaharian. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bahan bagi kita untuk dapat menjadi lebih baik hidup bermoral dalam aplikasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Keutamaan moral kardinal, keugaharian atau pengendalian diri, ini ada disebutkan dalam kitab suci, surat Paulus kepada Titus, bahwa pengendalian diri membantu kita untuk menjalani hidup yang bijaksana, adil, dan beribadah di dunia ini. Dalam Katekismus Gereja Katolik disebutkan bahwa pengendalian diri adalah salah satu kebajikan moral yang berikhtiar untuk mengekang kecenderungan manusia kepada berbagai macam kenikmatan. Jadi ada, menurut Thomas Aquinas, bahwa dalam diri manusia itu ada kecenderungan ini. Jadi dalam concupiscence bilangnya, ataupun juga ada irascible appetite di bahasa Inggrisnya. Ini lebih kepada kecenderungan manusia yang mengarahkan kita kepada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Jadi lebih kepada kenikmatan duniawi hal ini. Pengendalian diri membantu manusia dalam mempergunakan benda-benda duniawi dengan ukuran yang tepat, sehingga manusia mampu menghindari kelekatan-kelekatan terhadap kenikmatan. Keutamaan temperance, kalau kita bilang, atau pengendalian diri ini akan bersifat menyempurnakan dari keinginan kita. Itu yang tadi saya bilang, keinginan akan kenikmatan duniawi itu. Dari terminologinya adalah concupiscible power. Jadi ini di tempat untuk yang ya ini, mungkin dalam bahasa Indonesia juga terbatas. Ini akan apa namanya, yang masuk ranah filsafat lagi, nanti kita akan coba lihat. Jadi ada power yang mengarahkan kita untuk selalu mencari kenikmatan duniawi. Ya, keinginan-keinginan ini selalu mengarahkan kita kepada sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Dan tentunya karena alat indera kita, karena indera kita, indera seluruh kelima indera kita. Jadi ada kesenangan yang lebih mengarah kepada nafsu hal ini, untuk melihat, untuk mendengarkan, untuk membawi, untuk merasakan. Dan kita melihat di sini adalah semuanya menurut Thomas Aquinas adalah yang terkuat dari yang membawa kita jatuh atau membawa kita melekat jauh pada kenikmatan ini adalah indera peraba kita. Jadi indera-indera yang berhubungan dengan perabaan, sense of touch. Ini yang membawa kita mendekati kepada kenikmatan yang nantinya akan membawa kita jatuh dalam dosa. Kita juga melihat bahwa keinginan untuk makan, minum, dan juga dorongan-dorongan seks ini bisa membawa kita jauh dari keutamaan
keutamaan yang ada. Maka hal ini menurut Thomas Aquinas bahwa hal-hal ini yang harus dikontrol, harus diatur sesuai dengan tujuan kita, yaitu kebahagiaan utama ataupun Tuhan dalam hal ini. Keutamaan pengendalian diri adalah untuk mengatur, jadi kembali ordering, mengatur keinginan hasrat-hasrat kita, hasrat-hasrat kita, karena kembali bahwa mengapa kita harus mengatur semuanya ini, karena pertama bahwa memang manusia diciptakan mempunyai tubuh dan jiwa, badan dan jiwa. Ini adalah persatuan badan dan jiwa. Tetapi kalau kita melihat bahwa mengapa hal ini menjadi pertentangan selalu, karena kembali bahwa ini kita diciptakan adalah kita selalu mengarah kepada spiritual, tetapi badan kita selalu mengarah kepada sesuatu yang sifatnya duniawi. Kembali tidak ada yang salah dengan dunia ataupun duniawi atau dengan badan, tidak ada yang salah. Kita akan coba melihat minggu depan Frater Rama akan melihat kesucian tubuh, kesucian badan. Itu yang akan membawa kita kepada keselamatan kita. Tapi kita melihat bahwa ada dorongan-dorongan, hasad-hasad dari badan ini yang bisa, kalau kita tidak mengaturnya dengan baik, kita akan jatuh ke dalam dosa dalam hal ini, atau dalam hal-hal yang membuat jiwa kita yang harusnya tertuju kepada Tuhan, tetapi kita malah membawa jatuh jiwa kita kepada keduniawian. Maka menurut Thomas Aquinas bahwa tanpa pengendalian diri tidak ada kasih atau cinta yang sempurna, kasih yang nyata mungkin dalam hal ini. Jadi kasih ataupun kebenaran, jadi kalau tanpa pengendalian diri tidak ada orang yang bisa mengusahakan atau mencari kasih, kebenaran, ataupun juga mengasihi orang lain dengan baik atau dengan benar. Kehidupan seks kita, seksualitas kita adalah seharusnya adalah menjadi bagian dari persatuan tubuh dan jiwa, badan dan jiwa kita. Bukan sesuatu yang terpisah, bukan sesuatu yang terisolasi dari badan dan jiwa, tapi harusnya menjadi kesatuan. Jadi bagaimana hubungan relasi personal yang penuh kasih antara wanita dan perempuan itu menjadi unik, menjadi tanda kehadiran Tuhan di dunia ini kalau kita melihat itu. Maka kalau saat kita memisahkan seksualitas dalam persekutuan tubuh dan jiwa itu, maka kita bisa membuat hubungan antara wanita dan perempuan itu tidak bisa terjadi karena kita sudah membatasinya ataupun kita sudah mengisolasinya. Keutamaan pengendalian diri kembali itu adalah bukan untuk mematikan atau meniadakan hasrat-hasrat kita, keinginan kita. Thomas tidak pernah mengatakan hal ini, tetapi keutamaan pengendalian diri atau keugaharian ini adalah untuk mengarahkan, untuk mengatur sesuai dengan akal budi kita, supaya kita dapat mencapai kesempurnaan kita atau kebahagiaan utama kita dapat mengarah kepada Tuhan. Jadi lebih kepada pengatur, alat pengatur gitu untuk mengarahkan kita supaya kita tidak jatuh atau kita tidak terbawa oleh hasrat-hasrat keinginan kita. Maka Thomas melihat mengapa begitu pentingnya prudensia. Prudensia ini sebagai ibu dari keutamaan yang mengatur keutamaan yang lain. Kembali karena prudensia ini menggunakan akal budi, jadi ada menggunakan akal budi untuk memilih mana yang baik dan memilih mana yang benar. Maka pentingnya dari keutamaan pengendalian diri ini untuk juga menggunakan keutamaan prudensia.
Orang yang dapat mengendalikan diri adalah orang yang boleh dibilang bisa mengendalikan hasratnya. Orang yang bisa menjaga keinginan-keinginannya. Orang yang bisa mengatur hasrat dan keinginannya boleh dibilang adalah orang-orang yang mempunyai kehidupan atau intelek atau kehidupan akal budi yang baik, yang jernih dalam hal ini adalah bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan terang, tanpa harus dipengaruhi oleh hasad-hasad dan keinginan-keinginan ini. Dan itu membuat bahwa orang itu adalah hidup dalam harmoni dengan dirinya sendiri. Ya kalau bisa dibilang bahwa orang-orang yang bisa menggunakan inteleknya dengan baik dan benar, itu adalah orang-orang yang hidup dengan harmonis dengan dirinya sendiri, kembali bahwa ini adalah bukan untuk merasa pintar, bukan memintari orang, tetapi bagaimana akal budi ini digunakan untuk dengan sebaik-baiknya dalam kaitannya dengan hidup moral adalah memilih yang baik dan memilih yang benar. Jadi bagaimana keutamaan ini membuat kehidupan itu sesuatu yang harmoni, dinamis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebajikan ini menjamin penguasaan kehendak terhadap kecenderungan dan menjaga keinginan dalam batas-batas yang patut dihormati. Pengendalian diri mengajak manusia untuk mengontrol diri dalam badai hasrat. Yang sudah disampaikan, karena pada dasarnya pengendalian diri berkaitan dengan cara seseorang mengatur diri terhadap kecenderungan tubuhnya demi kebaikan diri sendiri dan kebaikan masyarakat. Ya kalau kita mau bilang memang tubuh ini sudah diciptakan sedemikian rupa dalam hal ini oleh Tuhan. Jadi adalah dan Tuhan pasti mempunyai maksud menciptakan tubuh kita ini, dan bagaimana tubuh kita ini juga dapat menjadi sarana atau tempat untuk kita mencapai kesempurnaan. Jadi ada jalan kesucian yang bisa kita lakukan dan tentunya lewat tubuh kita ini, dan ya syaratnya adalah bahwa kita harus mengatur tubuh kita ini, karena tentunya bahwa keinginan-keinginan ini ya datang karena kembali ada dosa asal yang kita terima. Itu yang membuat kita hasad-hasad ini kadang membawa kita jauh dari tujuan utama kita. Keutamaan ini memiliki keunggulan dalam menghadapi keinginan yang tak biasa bagi masyarakat umum, seperti penggunaan alkohol dan hawa nafsu seksual yang berlebihan, dan tentunya juga dalam banyak hal juga penggunaan obat-obat terlarang dalam hal ini. Itu kembali semuanya adalah untuk mencapai kepuasan atau kenikmatan duniawi semata. Jadi semuanya ini adalah untuk kenikmatan duniawi semata. Sehingga dengan mengendalikan diri terhadap hasrat yang berlebihan, manusia dimungkinkan dalam mencapai kemurnian. Jadi kita melihat di sini adalah istilah yang penting adalah hasrat yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu pasti bisa membawa kita jatuh. Mungkin nanti akan dijelaskan bagaimana hidup seksualitas itu menjadi penting dalam pemurnian dari antara wanita, laki-laki dan wanita yang sudah menikah. Itu adalah menjadi jalan kesempurnaan mereka, jalan berbagi bagi mereka. Tetapi kita melihat bahwa sesuatu yang berlebihan dan di luar kerangka perkawinan itu menjadi sesuatu yang bukan tujuan Tuhan menciptakan itu untuk manusia. Katekisme Gereja Katolik menegaskan bahwa keutamaan kemurnian menjamin keutuhan pribadi dan kesempurnaan penyerahan diri. Ini ada hubungannya dengan seksualitas itu. Semuanya adalah untuk mengarah kepada kemurnian. Jadi seksualitas yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah mengarah kepada kemurnian
hidup. Pengendalian diri mengajak manusia untuk mengendalikan dirinya, sehingga manusia bisa mencapai otentitas dirinya yang utuh dan tidak menjadi budak dunia. Jadi kalau kita melihat sejatinya memang kita dalam makhluk spiritual yang ada dalam yang ya bukan tubuh, bukan penjara yang seperti mungkin kita pernah dengar, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan atau mengarahkan badan kita itu sampai kepada kebahagiaan utama kita. Dan ini bagian-bagian yang diatur oleh keutamaan pengendalian diri ini menurut Thomas Aquinas, bahwa keutamaan ini haruslah diatur oleh atau diatur atau diarahkan oleh prudensia. Jadi begitu pentingnya prudensia ini sebagai menakoda, kalau kita bilangnya nakoda, dalam melaksanakan kehidupan yang memiliki moral mengenal diri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari, dalam prakteknya, keutamaan moral pengendalian diri ini bisa dihidupi dalam pantang dan puasa. Abstinence ini adalah pantang dan puasa, bagaimana kita menggunakan, menyeimbangkan atau hidup dalam keseimbangan dalam penggunaan atau dalam mengkonsumsi makanan. Sobriety ini adalah ketenangan, ataupun dalam hal ini adalah untuk kita supaya bisa mengendalikan atau mengontrol penggunaan dari minuman keras atau alkohol. Chastity dan modesty kemudian ini akan bisa mengatur kita tentang keinginan hasrat kita yang berhubungan dengan kenikmatan seksualitas. Continence itu berhubungan dengan pengendalian diri supaya kita tidak melakukan kekerasan. Ini juga bisa dibilang adalah kesabaran lah, istilahnya kesabaran atau ketenangan supaya kita tidak berbuat kekerasan atau kejahatan. Kerendahan hati ya supaya kita tidak berbangga diri dengan diri kita sendiri secara berlebihan. Meekness ada kelemah lembutan supaya kita bisa mengatasi atau mengendalikan amarah kita, kemarahan kita. Kalau kita melihat bahwa meekness ini adalah kelemah lembutan ini ya lebih kepada internal. Kalau kita melihat bahwa continence ini kalau kekerasan ini sesuatu yang sifatnya eksternal. Menurut Thomas Aquinas bahwa keutamaan pengendalian diri adalah untuk mengontrol emosi dan hasrat kita yang sering kali dalam keseharian kita, dalam pengalaman kita, bahwa emosi, hasrat, keinginan kita seringkali mengaburkan atau menutup akal budi kita, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Ya, mungkin kalau misalkan yang paling gampang adalah contohnya adalah marah kan gitu. Dan seringkali kalau kita mendengarkan kalau dalam keadaan marah jangan mengambil keputusan itu. Jadi bagaimana kemarahan itu bisa mengaburkan keputusan kita yang benar, keputusan kita yang baik. Bahkan seringkali kalau kita mengikuti amarah kita akan berbuat sesuatu yang merugikan kita. Sama juga dengan kalau kita sedang lapar gitu kan. Kalau kita sedang lapar-laparnya, kadang-kadang emosi kita cepat naik atau cepat marah. Maka kita seringkali dikaburkan oleh sesuatu yang sifatnya badania. Maka kita harus melatih intelek kita, akal budi kita, supaya tetap dapat berpikir dengan jernih, berpikir dengan benar, untuk mengambil keputusan dalam kondisi apapun, terutama saat badan kita atau indera-indera kita ini menuntut perhatian lebih banyak. Pengendalian diri tidak hanya menjaga kita saat kita terlena atau terbawa oleh hasrat-hasrat yang tidak baik, yang mengarahkan kepada kenikmatan sesaat,
tetapi juga untuk menjaga kita supaya kita menahan diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang yang akal budi kita meminta kita untuk melakukannya. Jadi bagaimana kalau kita sudah berlatih dalam pengendalian diri ini, kita akan menyadari bahwa akan ada hal-hal yang menahan kita saat kita benar-benar mau melakukannya. Ya, kita boleh bilangnya mungkin itu inspirasi dari Tuhan, Roh Kudus ataupun malaikat, tetapi kita melihat juga kalau kita sudah sering berlatih, mempunyai kebiasaan, keutamaan pengendalian diri ini, ada sesuatu yang akan menjaga kita saat kita mungkin tergoda atau terlena untuk mengikuti kenikmatan-kenikmatan duniawi ini. Keutamaan pengendalian diri adalah menjaga sesuai dengan ukuran yang tepat. Nah, ini ada porsinya sesuai dengan porsinya. Jadi ini adalah keutamaan. Bagaimana keutamaan ini juga berkaitan dengan akal budi kita. Pengendalian diri, keugarian ini selalu berhubungan dengan akal budi dan bagaimana kita menggunakan keputusan yang benar untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak pernah sesuatu ini selalu berkaitan dengan emosi saja atau hasrat saja, tetapi selalu dipikir dengan masa, melalui pertimbangan yang benar, sehingga kita tidak terlena atau jatuh dalam hasrat untuk mencari kenikmatan sesaat. Dan kita harus melihat bahwa menurut Thomas Aquinas, ada beberapa hal yang saat kita mengalahkan atau saat kita menjauhi kesenangan-kesenangan yang berlebihan yang sesaat itu belum tentu juga menjadi tindakan dari keutamaan pengendalian diri ini. Akan mungkin ada beberapa alasan kita melihatnya adalah tujuannya apa, kemudian dalam hal ini adalah kita melihat intensinya apa, tujuannya apa, sehingga kita menahan diri untuk menjauhi kenikmatan-kenikmatan berlebihan ini. Jadi kita melihat karena bisa jadi itu karena yang mungkin paksaan atau mungkin karena tekanan dan segala macamnya. Tapi kita melihat di sini bahwa pengendalian diri itu selalu menggunakan akal budi. Aspek-aspek yang mengikuti dari keutamaan pengendalian diri adalah perasaan malu dan juga kepantasan. Jadi sesuatu yang pantas atau yang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada perasaan malu dan lisensi adalah pantas kalau kita melihatnya. Jadi ada perasaan malu kalau melihat itu adalah bukan keutamaan. Kalau kita melihat itu adalah berhubungan dengan ketakutan untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak layak di mata orang lain. Jadi ada sesuatu yang salah di mata orang lain. Jadi ada ketakutan hal ini. Tetapi kalau kita melihat orang-orang yang memiliki atau menghidupi keutamaan pengendalian diri adalah mereka tidak akan dipengaruhi atau dirayu oleh tindakan-tindakan salah yang memalukan yang orang lain lakukan. Tetapi orang yang yang memiliki keutamaan pengendalian diri adalah bahwa dia akan merasa malu saat dia atau orang tersebut adalah dihadapkan pada tindakan tersebut.
tindakan disebut pantas adalah saat dia boleh dibilang dapat mendapatkan pujian atau baik adanya. Dan sesuatu yang dapat dipuji adalah sesuatu yang berhubungan dengan keutamaan atau ya kan itu adalah baik adanya. Jadi kalau kita melihat di sini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang layak, pantas, itu akan berhubungan dengan sesuatu yang tindakan-tindakan yang moral yang berisi keutamaan. Kepantasan, kelayakan mengatur tindakan manusia sehingga tindakan kita adalah selalu berjalan seturut dengan akal budi. Dan itu memberikan tindakan itu atau manusia yang melakukannya adalah memiliki martabat, harga diri, dan juga harga diri yang menjauhkan kita atau yang menjauhkan kita dari perasaan malu itu. Puasa ataupun pantang adalah tindakan dari kegiatan dari keutamaan pengendalian diri. Ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah untuk menahan atau menjaga hasrat-hasrat kita yang paling bawah, paling rendah. Dan juga membebaskan pikiran kita supaya kita dapat memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Kemudian kita bisa melakukan silih untuk apa yang sebagai silih dari kejahatan atau hal yang tidak baik yang telah kita lakukan. Ini tujuan dari puasa. Dan tentunya kalau kita melihat dari ajaran gereja bahwa puasa juga tidak boleh dilakukan kalau itu sampai merusak kesehatan seseorang, sampai membuat orang sakit, itu tidak boleh dilakukan. Karena kembali bahwa tubuh ini sesuatu yang mulia, maka kita harus menghargai tubuh sejauh mungkin, sebisa mungkin tanpa harus menyakiti tubuh kita. Ya, kita boleh puasa, tetapi kita harus juga memperhatikan kesehatan kita. Hal-hal buruk yang melawan, tindakan-tindakan yang melawan pantang dan puasa adalah kembali kerakusan, rakus. Karena ini berhubungan dengan makanan, jadi adalah rakus. Yang rakus adalah bagaimana kita hidup dalam hasrat, keinginan yang berlebihan akan terhadap makanan. Makan lebih banyak, makan banyak adalah makan banyak ataupun terlalu banyak itu bisa menjadi dosa atau tidak bisa menjadi tidak dosa, tergantung karena kembali kebutuhannya. Kalau kita melihat bahwa orang-orang yang rakus, orang-orang rakus ini adalah karena orang itu makan berlebihan di luar kemampuannya. Jadi sesuatu yang berlebihan yang sebenarnya kalau dia misalkan dia sudah kenyang harusnya, tapi dia masih mau makan dan makan. Ya, ini yang mungkin sampai muntah. Jadi ini kita melihat dari orang-orang rakus. Tapi kalau orang yang makan banyak karena kebutuhannya banyak, ya itu menjadi sesuatu yang bukan kejahatan atau bukan dosa itu, bukan dosa kerakusan itu. Keutamaan ketenangan atau kedamaian bahwa kita menjaga kita supaya kita dapat mengambil jalan yang benar atau ukuran yang benar dalam penggunaan alkohol ataupun hal-hal yang lainnya. Kembali bahwa kalau kita meminum lebih sesuai dengan
lebih dari apa yang kita butuhkan, nah itu akan membawa kita ke dalam kemabukan nantinya. Nah, itu yang menjadikan kita jatuh dalam dosa, kembali kan jatuh dalam hal yang tidak baik. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan ataupun mengambil ukuran yang tepat untuk dalam tubuh kita, penggunaan hal-hal ini. Jadi kemabukan, kemudian penggunaan, jadi kemabukan ini adalah hal yang bertentangan dengan ketenangan. Jadi bagaimana kalau mabuk ini adalah minum alkohol secara berlebihan. Kemabukan adalah dosa. Ada pertanyaan, mengapa gereja Katolik tidak berusaha mensosialisasikan keharusan berpantang pada setiap hari Jumat sepanjang tahun? Tentunya ini ada berkaitan dengan ajaran gereja dan bagaimana gereja juga melihat kebutuhan umat, dan hal yang dipersiapkan oleh gereja adalah masa prapaskah untuk mempersiapkan diri dalam perayaan Paskah. Jadi saya rasa gereja tidak mempunyai, ya gereja pun juga hanya bukan mengharuskan, mungkin menganjurkan. Itu menganjurkan pun juga dalam kaitannya bahwa orang yang berpuasa atau berpantang pada hari Jumat sepanjang tahun itu adalah, ya kalau kita bolehnya adalah praktek devosi kalau kita melihatnya. Tetapi bagaimana gereja hanya mengatur pantang dan puasa ini pada masa prapaskah. Jadi ada masa dalam prapaskah. Ya, yang mungkin boleh dibilang dalam KHK, kembali dalam kitab hukum kanonik, tetapi kembali bahwa itu sifatnya adalah bukan keharusan. Kita coba lihat KHK nomor berapa ya. KHK ya, jadi sini kita melihat memang bahwa berpantang adalah tidak makan daging atau makanan lain yang disukai setiap hari Jumat sepanjang tahun. Kecuali hari Jumat itu dipenuhkan hari Pesta Wajib serta pada hari Rabu dan hari Jumat Sengsara dan wafat Tuhan. Nah, kembali bahwa gereja Katolik dalam hal ini apun KWI masih menyerahkan semuanya dalam keputusan dalam kehidupan pribadi dari masing-masing pribadi. Jadi memang tidak berusaha untuk mensosialisasikan atau berusaha untuk menerapkan hal ini dalam kehidupan umat Katolik secara keseluruhan. Ya, saya rasa ada pertimbangannya mungkin dalam hal ini lebih kepada kesehatan. Jadi bagaimana gereja masih memperhatikan kebutuhan umat manusia, kebutuhan umat Katolik yang lain. Tapi bagaimana gereja tetap selalu mengutamakan yang terpenting dari
tindakan pantang dan puasa ini yang menjadi pokok dari gereja Katolik saat ini adalah apa namanya Paskah, masa-masa prapaskah ini. Jadi saat orang-orang harus menambah di luar itu, misalkan sepanjang tahun memang ada di KHK, itu menjadi apa namanya keputusan pribadi dari setiap orang. Nah, ini juga salah satunya. Jadi kembali itu adalah sifat pantang dan puasa adalah devosi kalau kita melihat, dan itu bisa ya makasih siapa yang ini bahwa bisa dilakukan untuk tindakan-tindakan yang lain juga bisa. Tindakan amal, puasa, dan pantang. Jadi 3 hal ini. Tapi kita melihat bahwa memang gereja tidak bukan sebagai apa ya, yang selalu menjadi polisi atau menjaga itu atau apa namanya mengharuskan. Dan ya, kalau kita mau melihat memang ya tantangannya untuk masa prapaskah pun tidak semudah itu dilakukan oleh kita semua untuk taat selama 6 minggu itu untuk pantang dan puasa. Dan saya rasa gereja pun juga melihat keterbatasan manusia. Jadi manusia masih melihat keterbatasan manusia, dan juga dari apa namanya kebutuhan umat, bahwa dengan 40 hari masa prapaskah itu sudah cukup untuk menghidupi atau menjaga iman dari umat keseluruhan. Jadi umat keseluruhan. Bagi mereka yang ingin menambah selama sepanjang tahun itu silakan. Tapi kembali pun juga itu adalah dari KHK tidak mengharuskan kalau kita melihat. Jadi bukan adalah silakan untuk melaksanakan sepanjang tahun. Jadi kembali ini mabuk kita ya orang pasti tahu lah. Orang yang mabuk itu pasti tidak bisa mengendalikan dirinya, apalagi tidak bisa mengendalikan akal budinya, karena itu orang-orang yang mabuk akan kecenderungannya adalah akan melakukan banyak hal, tindakan-tindakan yang lebih parah, yang masuk ke dalam dosa-dosa besar yang lainnya. Kemudian menjadi bagian dari keutamaan pengendalian diri ini karena kembali bahwa kemudian ini bisa mengendalikan atau mengatur hasrat keinginan yang berhubungan dengan kesenangan yang berhubungan dengan kesenangan seksual. Jadi kesenangan badan yang berkaitan dengan kehidupan seksualitas kita. Dan tentunya bagaimana kita melihat bahwa sebagai manusia kita meyakini bahwa kenikmatan yang besar, kenikmatan yang paling besar atau kenikmatan yang bisa kita rasakan adalah lewat hubungan seks. Tapi kita melihat bahwa seks itu adalah sesuatu rahmat dari Tuhan, dan itu menjadi tanda juga jalan bagi mereka yang sudah menikah untuk mencapai kepada kesempurnaan atau kemunian. Dan itu juga bagaimana seksualitas itu tidak dipisahkan, tetapi menjadi satu kesatuan satu kesatuan hubungan antara jiwa dan badan, dan itu bagaimana kita bisa mengaturnya sesuai dengan akal budi kita. Dosa ketidakmurnian atau dosa ketidakmurnian adalah dosa besar, ini menurut Thomas Aquinas, dan itu juga seringkali berkaitan dengan dosa-dosa yang lain, itu bisa menghancurkan kehidupan spiritual kita, bahkan merusak kehidupan akal budi kita, intelektual kita, atau terlebih lagi membuat kita buta akan Tuhan, akan kemurnian. Fornication adalah dosa besar, adalah hubungan intim di luar pernikahan, adalah
dosa besar, dosa yang serius menurut Thomas Aquinas. Karena kita melihat bahwa hubungan intim di luar dua pernikahan itu tidak mengarahkan kepada pada kelahiran, pada kelahiran, karena bahwa kita dalam ajaran gereja Katolik bahwa tujuan utama pria dan wanita yang menikah yang melakukan atau menghidupi hubungan intim adalah untuk melahirkan anak-anak, untuk mendapatkan putra dan putri, melahirkan anak-anak. Jadi kalau orang yang hanya untuk mencari kepuasan seks, kenikmatan seks, dan itu di luar pernikahan, ya itu dagangannya itu tidak diarahkan kepada sebuah kelahiran. Menurut Thomas Aquinas bahwa sentuhan, pelukan ini adalah bukan suatu hal yang dosa, bukan dosa. Ini ada sesuatu berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan budaya, lebih kepada budaya. Maka kita selama itu dilakukan dengan ketulusan, dengan kemurnian, tidak ada pikiran macam-macam, nah itu akan menjadi sesuatu yang bisa dilakukan. Tetapi saat itu membuat kita dalam tanda kutip mau terangsang dalam hal ini, yang membuat kita bergairah, gitu. Ini yang menjadikan dosa menurut Thomas Aquinas. Nah, ini juga melihat bahwa hubungan intim dengan wanita itu adalah, kalau itu ini hubungannya adalah untuk melahirkan seorang anak dari persekutuan atau dari hubungan intim itu. Jadi kalau fornication dari hubungan intim di luar pernikahan itu dosa, maka hubungan intim untuk mereka yang sedang menikah, jadi kalau ini adalah mungkin dalam kutip kumpul kebo, karena ini kumpul kebo itu adalah orang yang sedang menikah, hubungan intim bukan dengan pasangannya, tapi di dalam hubungan yang menikah. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut saya dosa besar, bahkan hubungan intim dengan darah daging. Ini menjadi dosa besar menurut Thomas Aquinas. Pengendalian diri, ya kembali itu adalah keutamaan untuk mengarahkan kita kepada tujuan utama kita, yaitu Tuhan ataupun kebahagiaan utama kita. Jadi kita melihat adalah orang-orang yang kontinus untuk menjaga supaya diri kita jauh dari kekerasan. Nah, ini bagaimana itu harus mencari supaya orang tidak masuk dalam kemarahan. Kalau kontinus itu bagaimana kita mengendalikan indera-indera kita supaya kita tidak langsung berbuat kekerasan kalau kemarahan berhubungan dengan akal budi kita, dengan emosi kita. Keutamaan clemency atau belas kasih itu supaya kita tidak melulu untuk mencari pembelaan ataupun hukuman. Kelemah lembutan membawa kita untuk bisa mengendalikan amarah kita, dan bagaimana keduanya ini, belas kasih dan kelemah lembutan, adalah untuk menjaga akal budi kita supaya kita tidak serta-merta atau langsung mencari untuk balas dendam, ataupun juga untuk mengumbar kemarahan kita. Ketika seorang marah yang berlebihan, ini adalah
dosa menurut Thomas Aquinas. Kembali bahwa marah yang berlebihan ini adalah melawan kasih, sesuatu yang ingin berusaha untuk membalas dendam ataupun menyakiti orang lain. Menurut Thomas Aquinas bahwa kebencian atau iri hati itu sifatnya kurang, tidak terlalu serius dibandingkan dengan kemarahan, di mana orang ingin berusaha untuk berbuat jahat kepada orang lain atau membalas dendam sesuai dengan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Karena kembali bahwa amarah ini adalah berusaha untuk mata ganti mata, atau sebisa mungkin saya membalas setimpal dengan apa yang orang lakukan kepada kita. Jadi ini adalah kita melihat adalah sesuatu yang kadangkala ini membuat kita jatuh, membuat kita jatuh lebih dalam kalau saat kita marah karena kita ingin membalas dendam. Cruelty, kekejaman adalah berkaitan dengan belas kasih. Jadi kembali ini ada hubungannya bagaimana kita ingin untuk membalas dendam atau menghukum orang lain sesuai dengan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Ini adalah kekejaman yang hukum atau utamaan belas kasih ini. Keutamaan modesti, kepantasan ini adalah berada di bawah keutamaan pengendalian diri, pantas ataupun layak dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah bagaimana kita pantas, kita layak ini berhubungan dengan kerendahan hati, kemudian bagaimana kita juga menggunakan akal budi kita untuk mencari tahu. Dan ini bagaimana juga kita dalam olahraga, kita juga bagaimana selalu menggunakan kepantasan dan layak. Ini kalau kita melihatnya adalah sportsmanship. Jadi ada tingkatan bahwa kita harus berbuat dalam olahraga. Jadi tidak berusaha untuk menjatuhkan melukai lawan kita. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita menjaga atau memperhatikan penampilan kita. Jadi bukan sesuatu yang berlebihan, kita tetap harus memperhatikan penampilan kita, bagaimana kita tampil di depan orang, tetapi sesuatu yang wajar, sesuatu berdasarkan secara tidak berlebihan. Inti dari kepantasan dan kelayakan ini. Jadi untuk manusia dapat mencapai kebaikan yang memang tidak mudah untuk diraih, ada dua hal yang harus diusahakan, yaitu keutamaan-keutamaan ini adalah bagaimana utamaan yang menjaga kita supaya kita tidak mencari hal-hal di luar tujuan kehidupan kita. Jadi kita tidak mencari tujuan-tujuan, bahkan hal-hal yang luar biasa, tetapi itu bukan tujuan dari kehidupan kita. Jadi bagaimana itu membutuhkan kerendahan hati untuk melihat, untuk memahami bahwa kita dipanggil untuk mencari atau mengusahakan dalam hal ini untuk meraih kesucian. Nah, ini untuk ada banyak tujuan hidup yang lain, tapi kembali bahwa sebagai umat Katolik dengan penuh kemurahan hati, maka kita diminta untuk mencari kesucian. Dan juga bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita
dengan baik. Ya, ini kita membutuhkan semangat, kemudian dukungan dan juga kebanggaan diri. Tetapi itu sesuatu yang harus dilakukan dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Kerendahan hati adalah keutamaan yang membawa kita atau mengajak kita untuk tahu jati diri kita dalam hal kelemahan kita. Apa yang menjadi kekurangan kita ataupun menjadi kelemahan kita. Thomas Aquinas melihat bahwa tidak ada sesuatu yang berlawanan bagi orang yang rendah hati, tetapi bisa menyelesaikan sesuatu hal-hal yang besar. Ya, semuanya ini kembali kita melihat adalah bahwa menurut Thomas Aquinas orang-orang seperti ini yang dapat melakukan hal-hal besar, tetapi bisa menghidupi kerendahan hati karena menyadari bahwa semuanya itu adalah rahmat dari Tuhan. Jadi ada pakai percaya akan penyelenggaraan ilahi dan juga bagaimana semuanya itu adalah pemberian Tuhan, bukan karena diri sendiri. Jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa bisa dilakukan. Ya, kalau kita melihat bagaimana para santo santa sebagai pembuat mujizat itu selalu menyadari bahwa mujizat yang dia lakukan adalah bukan dari diri sendiri, tapi datang dari Tuhan. Jadi kita melihat itu adalah tidak ada yang berlawanan di situ. Dan bagaimana kerendahan hati itu tidak membawa kita untuk melarang atau membuang talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus tetap mengakui akan talenta-talenta ini, tetapi kita harus tetap ya dengan kesadaran penuh akan kelemahan kita, akan kekurangan kita, akan kebutuhan kita bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Itu saja. Bahwa kita tetap menghargai, kita tetap menggunakan talenta kita dengan baik, tetapi tidak membuat kita itu tinggi hati atau sombong karena kita merasa bahwa Tuhan lebih menunjukkan rahmat kepada kita, tapi kita harus tetap kita melihat bahwa kita mempunyai kekurangan, kita mempunyai kelemahan, dan kita membutuhkan orang lain, dan terutama kita membutuhkan Tuhan. Itu yang menjadikan kita hidup dalam kerendahan hati. Menurut Thomas Aquinas bahwa kerendahan hati adalah keutamaan yang paling penting. Keutamaan yang paling penting, tapi ini dalam kaitannya adalah pengendalian diri. Jadi kalau kita melihat mengapa bukan kerendahan hati yang ada dalam empat keutamaan pokok itu. Memang menjadi keutamaan yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bagaimana humility kalau bisa melihatnya itu juga mendasari keseluruhan dari keutamaan juga. Tetapi Thomas melihat bahwa humility menjadi bagian dari keutamaan pengendalian diri ini, karena humility bagi Thomas Aquinas adalah ini bisa untuk membawa kita untuk tahu di mana tempat kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah untuk melihat atau menempatkan diri sebagai manusia. Apakah pengendalian diri kita ini bisa dikendalikan oleh pihak lain yang lebih kuat kuasa dari kita sendiri? Saya rasa pengendalian diri ini lebih kepada bagaimana kita mengendalikan diri, kan? Saat orang lain berbuat kepada kita, yaitu yang menjadi bagaimana, dan itu bagian pentingnya prudensia, bagaimana kita mengambil keputusan atau mengambil tindakan saat orang-orang yang boleh dibilang lebih kuat atau lebih kuasa kepada kita berbuat kepada kita. Apakah kita mari kalau kita melihat itu apakah ada tindakan marah itu, kan?
Kalau orang lain yang berkuasa atau yang berbuat sesuatu yang tidak adil kepada kita, apakah reaksi kita bagaimana? Jadi ini lebih kepada pengendalian diri, tentunya selalu sifatnya adalah internal. Sesuatu yang bisa kita kontrol, sesuatu yang bisa kita olah dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang eksternal ya itu selalu datang dalam kehidupan kita, tapi kembali bahwa kita mempunyai kuasa atas akal budi kita, pikiran kita, dan juga hati kita. Itu yang bisa kita pegang. Mungkin kalau kita melihat, mungkin yang orang yang mengendalikan diri ada sebagai pemicu, hanya sebagai pemicu saja, tetapi bahwa keutamaan pengendalian diri ini ya, kalau kita pengendalian diri ini ya, tetap bahwa kita yang memegang peranan dalam mengatur tindakan kita ataupun juga perasaan kita. Yang sesuatu yang sifatnya eksternal ya hanya pemicu saja. Nah ini kan sesuatu yang mudah itu belum tentu juga apa sifatnya ya. Ada ontological goodness. Sesuatu yang mudah dilakukan, ya, tentunya itu ya boleh dibilang merit. Kita melihat jasanya tidak begitu berarti dalam kehidupan kita. Sama hanya misalkan kita pantang dan puasa, tidak mudah untuk kita melakukan pantang dan puasa yang sesuai, lebih mudah bagi kita untuk melakukan apa yang kita senangi kan gitu. Kita mau makan apa saja, kita mau melakukan apa, tapi saat kita dalam pantang dan puasa mungkin dalam konteks kesehatan aja. Kalau kita dilarang untuk makan yang berlemak, kalau kita makan berlemak itu sesuatu yang gampang, itu mengenakan. Tapi saat kita pantang untuk kesehatan kita itu memang berat, tetapi itu penting untuk kesehatan kita dan untuk kehidupan kita. Dan jasanya atau meritnya, kita bilang balasannya atau merit atau jasanya itu berguna untuk kehidupan kita. Dan kalau kita melihat dalam hal ini bahwa saat kita bisa menahan kata kasar untuk membalas untuk membalas, untuk mengumpat balik, untuk marah kembali, itu akan menjadi mudah untuk langsung membalas, itu mudah. Untuk menahan diri itu lebih sulit. Ya, kalau kita melihat ya itu meritnya lebih besar mana? Ya, kita melihatnya ya untuk menahan diri kan. Karena kembali bahwa memang saat kita mau membalas ya memang lebih cepat, lebih mudah, tetapi kita tidak tahu efeknya bagaimana. Apakah hubungan akan menjadi lebih baik atau apakah semuanya akan menjadi lebih baik? Memang kita lega, tetapi masih banyak efek-efek yang lain. Ya ada juga bagaimana kalau kita bisa berdiam diri, kalau kita juga saling emosi, saling marah ya mestinya akan selesai. Kalau dari pihak kita yang menyadari, kita mau melihat dulu situasi dan segala macamnya, dan itu yang saat kita bisa tenang, kita bisa damai ya saya rasa ya kita dalam posisi ya bila dibilang kita dalam posisi di atas, dan bahwa kita tidak serta-merta mengikuti hasrat ataupun keinginan kita. Untuk menjaga mulut, ya ini butuh latihan kembali bahwa keutamaan ini adalah disposisi, adalah kebiasaan, dan kita harus melihat melatih diri hari demi hari. Tidak ada sesuatu yang kebiasaan ini dibangun dalam sekejap atau dalam semalam. Sama seperti bangun pagi. Kalau kita mau bangun pagi jam 5 ya kebiasaan kita pasang alarm. Nanti lama-lama ya kita kalau tidak ada alarm kita bisa bangun sendiri. Ini adalah seperti praktek orang latihan. Keutamaan ini adalah orang seperti praktek naik sepeda pelan-pelan. Mungkin anak kecil yang sebelumnya tidak bisa naik sepeda, dengan latihan bisa naik sepeda. Jadi memang ini tidak ada tips yang tepat untuk semua orang. Semuanya adalah bagaimana kita mau melatih diri, kita mau menjaga diri,
terhadap reaksi kita. Ya, kalau kita mau dalam terhadap tubuh diri kita, mungkin yang paling gampang untuk menjaga ya hidup doa yang baik, meditasi, rosario. Nah, itu karena dengan rosario kita akan bisa melihat diri kita. Karena terkadang bagaimana kita bereaksi dengan orang lain, bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Karena dengan meditasi, dengan kehidupan doa kita bisa melihat diri kita. Kita bisa mengajak kembali apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita dan bagaimana kita seharusnya untuk melakukan kita harus melakukan tindakan kita. Dalam beberapa peristiwa di kitab suci kalau melihat Yesus berdebat, ya ini kan berdebat bukan marah. Jadi kita melihat bahwa Yesus juga berusaha untuk mengajar. Jadi Yesus berusaha mengajar umat, jadi bukan semata-mata untuk memaksa, untuk tapi Yesus berusaha untuk menyadarkan. Ya, kembali bahwa ya kita diminta sebagai umat Katolik untuk berada di posisi melihat, menimbang segalanya dan tidak serta-merta ikut serta dengan apa yang dunia, jalan dunia misalkan gitu. Jadi kalau misalnya jalan yang biasa adalah langsung membalas, orang marah kita langsung marah, orang mengutuk kita langsung mengutuk. Tetapi saya rasa ini kembali bahwa Tuhan mengajarkan kita ya orang ini adalah untuk mengendalikan diri, untuk berada di atas untuk melihat bahwa itu bukan jalan yang benar. Itu bukan jalan untuk menyelesaikan masalah pun juga. Ya, ini sudah masuk dalam ranah filsafat, ada ontological goodness atau existential goodness. Kalau kita melihat ontological goodness, ini ada hubungannya dengan Tuhan sendiri yang memang baik adanya kan gitu. Ini sudah ada terminologi yang digunakan dalam ranah filsafat ini. Sebentar. Ya, kalau kita mau melihat pun ya, apapun itu ontological goodness, existential goodness, kalau kita melihat ya, seperti yang Pak Herianto sampaikan bahwa existential goodness itu bisa dihasilkan oleh agama lain dengan rekayasa usaha, pendidikan yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, sosial, budaya masyarakat, dan lain-lain. Mungkin kalau kita melihat bahwa existential goodness ini sesuatu yang acquired, karena berkembang karena kebudayaan maupun kehidupan sehari-hari. Ya kalau kita melihat ada sesuatu yang universal, yang ontological goodness ini ya semuanya datang dari Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, kita melihatnya kan itu. Dan kebaikan Tuhan ini sesuatu yang harus kita usahakan atau kita cari. Dan itu bagaimana kita bukan diatur, kita dibekali dengan ada divine law itu, kemudian ada moral law juga, bagaimana kita berpartisipasi dalam kebaikan Tuhan, dalam pencarian kita kepada kebaikan utama itu. Ini kalau filsafat ini coba tanya ke Frater Ambang, ya, lebih kepada istilah filsafat ini. Nah, kalau kita Tuhan itu adalah baik, ya Tuhan bukan hanya ontologikal, bukan eksistensial, Tuhan segalanya. Jadi dari being-nya itu, dari being sendiri, dari Tuhan sendiri, goodness, Tuhan sendiri sudah baik. Tetapi dari kebaikan yang Tuhan itu adalah Tuhan ada dan berada dalam sebuah kebaikan. Nah, itu juga menjadi tujuan dan arah hidup kita. Tuhan yang adalah baik dan adanya, dan kita melihat segala yang diciptakan Tuhan adalah baik, maka dalam Tuhan ya adanya adalah ontologi kan dalam being-nya dan dalam eksistensinya, dalam kehadirannya itu ya selalu baik adanya. Tapi kembali bahwa Thomas melihat ini semuanya adalah ya, Tuhan baik, Tuhan kasih. Itu saja saya rasa. Dan itu tidak hanya saya rasa tidak hanya di Kristen maupun Katolik, tapi semua agama juga mengatakan hal itu, bahwa kebaikan itu
ada dalam diri Tuhan, dan Tuhan itu adalah kebaikan itu kan. Itu semoga menjawab. Nanti bisa coba tanya ke Pak Rambang atau Pak Trio yang lebih kepada filsafatnya itu. Baik, ini kita melihat adalah bagaimana kesombongan itu melawan kerendahan hati ya. Mungkin kita akan satu kali kita akan mencoba membahas tentang 7 dosa pokok dan juga 7 7 keutamaan pokok, keutamaan juga 7 dosa-dosa pokok dan hal-hal yang bisa membawa kita masuk ke dalam kesucian. Jadi kalau menurut Thomas Aquinas ada beberapa tingkatan dari kesombongan. Ini adalah bagaimana kita mengakui jasa-jasa kita yang kita terima dari Tuhan ataupun dari orang lain. Nah, seharusnya ya bukan jasa kita gitu kan. Kemudian bahwa kita percaya bahwa kita menerima sesuatu dari Tuhan karena diri kita ataupun jasa-jasa kita. Kita menyombongkan bahwa kita mendapatkan sesuatu atau memperoleh sesuatu, memiliki sesuatu yang sebenarnya kita tidak miliki. Dan kita menempatkan di tempat yang paling utama, paling depan dalam hal ini tanpa dengan berusaha menjatuhkan orang lain atau merusak nama orang lain atau tidak menghargai orang lain. Jadi ini merasa lebih baik dari orang lain. Ini adalah tingkatan kesombongan yang menurut Thomas Aquinas bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Ya, orang-orang yang sombong selalu menjauh dari Tuhan, tidak pernah mendekat dari Tuhan, karena ya kembali bahwa pusatnya bukan Tuhan atau orang lain. Orang yang sombong itu pusatnya adalah diri sendiri. Jadi mengagungkan diri sendiri, mendewakan diri sendiri. Jadi orang sombong tidak pernah melihat Tuhan dalam hal ini. Dan ini mengapa makanya menjadi juga sombong adalah dosa berat atau dosa yang paling serius. Ya kan, dosa orang sombong itu tidak pernah mau untuk tunduk kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa dirinya sendiri, dan mungkin juga dia yang menuhankan dirinya sendiri. Dan orang-orang yang penuh semangat, ya berbeda lagi orang yang dengan semangat. Karena orang sombong kita akan bisa melihat kan gitu, bahwa orang harus dengan semangat untuk melakukan sesuatu, tetapi kembali bahwa orang itu harus menggunakan akal budinya tanpa harus menjatuhkan orang lain. Ini berhubungan dengan studiousness ya, keinginan untuk mencari tahu. Jadi bukan untuk kesombongannya bahwa orang merasa bahwa dia paling tahu ya, tapi bagaimana ini adalah berkaitan ya, adalah penting bagi kita untuk mencari pengetahuan, untuk menimba pengetahuan, tetapi kembali bahwa bukan untuk menjadikan dirinya, membuat dirinya atau menilai dirinya lebih pintar daripada orang-orang lain. Ketika seorang berusaha untuk mencari hal-hal yang bersifatnya tidak berguna, ini kita menjauhkan diri dari sesuatu yang baik adanya. Dan ini bisa bagaimana penasaran kita ini membawa kita jatuh dalam dosa. Dan bagaimana Tuhan juga, Thomas Aquinas melihat bahwa kita perlu memantaskan diri, melayakkan diri, ini berkaitan dengan penampilan diri kita. Bahwa sesuatu yang indah, keindahan ataupun keindahan dan harga diri ini adalah berkaitan dengan tubuh manusia, dengan harga diri manusia. Tapi bagaimana semuanya itu adalah berdasarkan sesuatu yang mendasar, jadi tidak berlebihan. Jadi bagaimana kita menjaga diri, menjaga penampilan kita, ini adalah berkaitan juga tidak sesuatu yang berlebihan dengan keinginan-keinginan maupun hasrat-hasrat yang berlebihan.
Dan itu Thomas Aquinas juga melihat bahwa ya, sebagai manusia yang memiliki tubuh, kita juga membutuhkan relaksasi, kita juga membutuhkan istirahat, dan ini juga penting, tetapi kembali juga semuanya adalah sesuatu dengan moderasi, dengan keseimbang, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Jadi sesuatu yang dengan ukuran yang pas, ukuran yang tepat. Jadi ini bagaimana juga manusia, jadi semuanya kalau pengendalian diri adalah moderat, jadi tengah-tengah, balance, seimbang, semuanya tidak berlebihan, tidak berkekurangan. Dan juga bagaimana yang tidak disampaikan dari penampilan diri, itu ya sesuatu yang pantas, sesuatu yang baik lah dalam hal ini yang tidak di mana kita tidak berusaha untuk mencari pujian dari orang lain atau tidak berusaha untuk menyenangkan orang lain, tapi ya memang kita menjaga diri sesuatu yang pantas sesuai dengan kemampuan kita tanpa harus berlebih-lebihan. Jadi bagaimana akal budi itu juga selalu membawa kita supaya kita menjaga penampilan kita dengan hal yang pantas, kembali tidak untuk mencari pujian dari orang lain, tapi memang itu kita melakukannya dengan kepantasan dan sesuai dengan ukuran kita. Ya, begitu mungkin Ibu Bapak semuanya, di mana kita mau melihat bahwa keutamaan-keutamaan ini penting dalam kehidupan kita. Jadi seringkali bahwa ya memang ya, dan ini juga menjadi jalan bagi kita untuk mencapai kepada ya, keselamatan ataupun kesempurnaan. Kembali kalau Tuhan datang kepada kita, Tuhan datang kepada kita, Yesus Kristus dalam hal ini adalah untuk mengajak kita berpartisipasi supaya kita dapat kembali kepada Tuhan. Karena sejujurnya bahwa sebagai manusia kita tidak bisa kembali karena kekuatan atau kemampuan diri kita sendiri, kita membutuhkan Tuhan dan kita membutuhkan keselamatan kita. Tetapi kembali bahwa kita perlu berpartisipasi dalam hal ini dalam kehidupan yang baik, sesuai dengan kehidupan moral yang baik. Nah, ini yang mendisposisi. Jadi kehidupan moral ini adalah disposisi, persiapan bagi kita untuk supaya kita dapat kembali kepada Tuhan. Dan memang keselamatan datang dari Tuhan Yesus Kristus, tapi kita juga harus berpartisipasi, kita mempersiapkan diri, dan pada saatnya Tuhan yang membawa, yang menyelamatkan kita itu. Tapi bagaimana Tuhan sendiri sudah memberikan akal budi kepada kita, memberikan kehendak bebas kepada kita, supaya kita hidup baik dan hidup benar. Dan itu ya paling tidak itu adalah partisipasi kita dalam rangka hidup kasih, dan juga semoga ya apa yang kita lakukan, kehidupan moral yang kita lakukan di dunia ini, yaitu bisa membawa kita kepada keselamatan. Itu tujuannya, karena kita ya kembali kita sudah mempraktekkan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kembali bahwa ya kita sesuatu yang eksternal, kita melihat kan orang lagi marah-marah nggak segan nampar ya. Kalau mungkin kita ya kita pergi aja gitu kan, yang paling gampang. Kalau dari kitanya, kalau kita melihat ada orang yang marah-marah, mau nampar segala macamnya, kalau kita nggak bisa, ya kita nggak bisa ngontrol orang, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Kalau mereka tidak ada pengendalian diri ya sudah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kalau kita mau ya untuk apa kita juga mau apa istilahnya? Ribut dengan orang seperti itu ya, kita kalau kita tidak mau ya kita tinggal aja. Dan ya ini kembali juga, ini bagaimana Tuhan lewat keutamaan ini, Tuhan meminta kita untuk mengoreksi diri kita, untuk melihat diri kita lah. Jadi bukan untuk melihat orang lain ataupun menilai orang lain atau untuk menghakimi orang lain. Itu tidak akan ada selesainya. Tidak akan ada selesainya. Kalau kita mau mengingatkan mereka, mungkin kalau kita mau nih. Tapi dalam kondisi marah itu, karena kalau kadang ya kalau mereka akan dimarah ya, kita mau mendekati, kemudian kita kena tampar ya, kita marah juga kan repot. Dan kita juga harus melihat dengan baik, akhirnya menggunakan akal budi ya, biarkan dia sampai tenang dulu baru kita mengingatkan, ya gitu. Prinsipnya kan seperti itu. Jangan sampai orang marah
kita datangi. Kalau kena tampar ya salah sendiri kan gitu. Tapi bagaimana keutamaan ini penting, bagaimana kita juga menggunakan akal budi, ini sifatnya adalah untuk melihat diri kita, mengkoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita, bukan untuk menilai orang lain atau menghakimi orang lain. Entah orang lain itu mau mengendalikan, punya pengendalian diri, orang itu punya tidak hidup dalam keadilan, tidak hidup dalam kemurnian dan segala macamnya. Kalau kita mau diminta oleh Tuhan untuk mengingatkan, silakan, itu artinya. Tapi kita harus yakin dulu bahwa kita harus percaya bahwa kita bukan datang karena kesombongan. Jadi kita misalkan mau mengingatkan orang itu, bukan kita mungkin merasa paling suci ya. Kemudian mengingatkan, kemudian kita bahwa kita ini orang merasa paling benar. Orang kan bisa merasakan kan, yang mengingatkan karena kesombongan, mengingatkan karena peduli akan orang itu, orang akan melihat. Maka ya ini ketulusan. Ya ini ketulusan datang dari diri kita, bukan dari eksternal, bukan dari orang lain. Dan kalau kita mau melihat bahwa sesuatu yang eksternal ini kan pemicu, seperti yang saya bilang kembali bahwa orang lain bisa marah, orang lain bisa tidak adil, orang bisa berbuat yang di luar pikiran kita. Ya silakan, itu kita tidak bisa memaksa mereka, dan itu ya itu yang makanya kan Tuhan tidak bisa memaksa juga para Farisi ataupun ahli-ahli kitab gitu, orang Saduki, tidak bisa. Tuhan Yesus mengajar itu dengan kesadaran penuh bahwa bahwa dia berbuat ini ya pertama-tama bukan untuk mencari pembenaran dari untuk dirinya ataupun dari orang lain kan gitu. Dia mengingatkan karena ini keputusan bahwa orang akan mengikuti itu ya dari dirinya sendiri. Tapi itu dari dirinya sendiri, dan Tuhan juga tidak merasa ya mungkin merasa sedih aja kenapa orang akan jatuh, tapi kembali bahwa dia tidak merasakan sakit hati ataupun karena ditolak, ya enggak juga kan gitu. Jadi keutamaan, kalau kita mau bersikap ya tetap kita harus bersikap tenang, kita harus tetap melatih pengendalian diri. Kalau orang-orang yang sedang marah, mungkin paling gampang kalau ya kita mundur dulu, kita menjauh sedikit, kita jangan sampai kita masuk dalam marah itu. Jadi kita harus saya rasa harus menjaga jarak dulu juga. Kalau kita menjadi sumbernya ya kita mau pertama ya supaya untuk merendahkan ya kita mau rendah hati. Kalau kita mau, perlu kita dulu yang meminta maaf meskipun kita tidak salah, tapi itu untuk misalkan untuk meredakan sama orang lain, kenapa tidak? Itu juga kita juga berbuat biasanya charity, kita juga buat belas kasih supaya orang itu tidak marah. Kalau marah misalkan ya marah kemudian darah tinggi segala macam, stroke, itu kita juga merasa bersalah kan itu. Tapi misalkan kita kita menahan kesombongan kita lah, bukan kesombongan kita mau menekan harga diri kita mau merelakan harga diri kita untuk menyelamatkan orang, jangan sampai orang stroke gitu kan. Ya mungkin kita mau minta maaf ya, saya rasa itu bukan sesuatu yang ya memang berat, karena itu bukan dengan harga diri kita kan, kita tidak salah gitu. Tapi kalau itu demi kebaikan orang lain, supaya orang lain tidak sampai sakit misalkan, saya rasa itu akan ada jasanya sendiri yang Tuhan lihat kan gitu. Saya rasa itu saja, saya rasa, dan itu yang dilakukan oleh para santo santa, para martir terutama. Ya, apapun yang terjadi ya mereka melihat bahwa semuanya itu adalah dalam rangka keselamatan atau dalam rangka Tuhan yang berkarya. Wah. Mungkin bukan ada. Ya, sulit mempertahankan keutamaan ya. Kembali memang keutamaan tidak mudah. Kalau mudah ya semua orang sudah menjadi santo santa kan gitu. Atau semua orang sudah menjadi orang suci. Nah, memang tidak mudah karena kembali bahwa keutamaan ini adalah proses umur hidup. Saya yakin ini adalah proses umur hidup yang tidak mudah untuk tidak sekejap mata atau dalam semalam bisa jadi. Dan
kembali bahwa kita melihat kepada Tuhan, bahwa lingkungan Tuhan, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, itu adalah orang-orang yang mungkin punya keutamaan ya, menurut mereka sendiri gitu kan. Mereka punya nilai-nilai sendiri sesuatunya, dan tetapi kembali bahwa Tuhan tidak berusaha, ya Tuhan memang mau menyadarkan mereka, tetapi tidak dengan jalan tidak jalan kekerasan atau dengan paksaan. Tetap Tuhan dengan mengajarkan, Tuhan berdebat dengan mereka, berusaha untuk memberikan pemahaman. Tapi dengan sesuatu yang sifatnya Tuhan tetap berbuat dengan belas kasih, tidak pernah memaksa. Dan kita tidak bisa mengubah hal itu. Kita tidak bisa mengubah lingkungan kalau kita mau bilang boleh. Tetapi yang bisa kita lakukan kan diri kita. Saya rasa kita harus menyadarkan diri kita sendiri sebelum menyadarkan orang lain sih. Saya rasa juga seperti tertawa itu menular. Kalau kita bisa menciptakan suasana sukacita itu kan menular. Kalau kita bisa menciptakan suasana atau kita menempatkan diri, kita bisa membawa diri dalam kehidupan, ya, saya rasa itu akan menular. Tidak perlu kita harus berusaha untuk menyadarkan orang lain. Memang itu tugasnya tuh. Kalau kita mau percaya itu tugasnya Tuhan lah. Kita doa kita doa kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah orang lain itu kembali. Tapi Tuhan pun juga, kalau kita melihat Tuhan tidak berusaha untuk Tuhan berusaha mengundang lah, mengajak para Farisi. Itu pun tidak semua kan, hanya beberapa orang yang bertobat, katakanlah dalam hal itu, yang ikut jalannya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berusaha dengan getol ataupun dengan paksaan itu untuk menyadarkan gitu kan. Tuhan saya rasa mungkin lebih mengundang lah. Istilahnya adalah undangan. Ini adalah undangan. Dan kalau kita yang dalam posisi tahu tentang keutamaan, ya kita hidupi keutamaan itu, kita hidupi dengan ketulusan, ya kita tidak berusaha untuk untuk mencari muka lah istilahnya dengan melakukan hal itu. Ya memang itu yang, kalau memang itu kebenaran kebenaran dan kebaikan yang kita percaya, kita lakukan dengan ketulusan. Apapun yang dikatakan orang lain. Seringkali katakan orang yang ya seperti yang bahwa saat kita melakukan hal yang berlawanan dengan hal yang umum, ya kita pasti akan dikucilkan, itu pasti. Kita pasti akan pertama dikucilkan, kemudian kita akan diejek, kita akan direndahkan, itu pasti. Tetapi kembali bahwa kita mempunyai akal budi, Tuhan sudah memberikan kepada kita, dan kita harus menjaga itu. Yang pertama adalah menjaga hidup kita. Kita harus menjaga hidup kita. Lingkungan bisa mempengaruhi, tetapi kalau kita yakin akan keutamaan kita, ya itu yang kita lakukan dengan tulus. Jadi kita tidak berusaha untuk mengubah orang lain. Yang penting kita harus yakin dengan diri kita berbuat sesuatu dengan ketulusan. Ya, semoga itu bisa membawa, mengundang orang lah paling tidak, memberikan aura kita, menyebarkan aura kita kepada orang lain. Mungkin itu, semoga itu menjawab Bu Kristina apa siapa? Jadi dalam keutamaan seperti yang disampaikan oleh Thomas Aquinas bahwa prudensia itu berkaitan dengan akal budi dan berhubungan dengan orang lain. Tetapi ketiga hal ini, keutamaan keadilan, kemudian pengendalian diri, dan juga keberanian, itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Tetapi bukan untuk untuk menyombongkan diri. Jadi saya rasa ada beberapa slide itu yang bahwa kalau prudensia itu berhubungan dengan hal-hal eksternal, hal-hal yang luar. Bagaimana kita berusaha untuk berbuat baik, bertindak benar,
Tapi tiga hal ini, keadilan ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Ini berkaitan dengan pembentukan diri kita sendiri, formasi. Jadi bagaimana kita mengolah diri. Lebih kaitannya adalah pengolahan diri. Jadi bagaimana kita mengevaluasi diri, kita melihat diri kita lewat keutamaan-keutamaan ini. Saya rasa itu. Saya rasa ada slide mengenai pembagian dari tiga keutamaan yang di bawah pokok yang lain ini. Ya, mungkin begitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Trio atau mungkin ada. Gimana? Masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Temanya menarik di akhir sesi tentang keutamaan kardinal ini, keutamaan pokok ini tentang pengendalian diri, tentang hal yang penting juga, sangat penting juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Aman? Mana? Tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk Romo Ming untuk 4 kali kelas yang sangat menarik dan ilmu yang sangat mendalam. Ini bagi saya pribadi lepas bahwa ini adalah merupakan sebuah pelajaran teologi, tapi bagi saya juga ini jadi refleksi pribadi 4 tema ini untuk tindakan dalam kehidupan. Ini refleksi pribadi tentang bagaimana nilai-nilai utama pokok ini menjadi fondasi untuk kehidupan dalam relasi, juga dalam beriman, dan juga mungkin dalam keseharian. Terima kasih banyak Romo Ming. Romo Ming ada mau closing statement nih? Karena sudah mulai minggu depan sudah ganti ke Frater Ambang ini. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kelas filsafat teologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Frater Ambang membahas tentang teologi tubuh, ya tentunya dari kacamata Thomas Aquinas. Jadi kita melihat akan bagaimana Thomas Aquinas melihat kemurnian, kesucian tubuh yang bisa membawa kita kepada keselamatan kita. Jadi kembali bahwa ya ini akan melihat dalam ranahnya adalah reditus, saat kita kembali kepada Tuhan. Kita yakin bahwa kita datang dari Tuhan saat penciptaan, kemudian tetapi kembali bahwa kita tidak bisa kembali kepada Tuhan karena kemampuan diri kita sendiri. Kita membutuhkan rahmat Tuhan, dalam hal ini Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, tetapi kita perlu berpartisipasi. Kita berpartisipasi untuk paling tidak mempersiapkan langkah-langkah kita untuk menerima keselamatan lah paling tidak. Untuk menerima keselamatan itu ya langkah-langkah yang ini adalah disposisi kita, persiapan kita, dan terutama untuk menyucikan badan kita. Dan kita akan melihat bagaimana Frater Ambang mengulas mengenai teologi tubuh, kesucian tubuh, yang memang sejatinya ya kita selalu bertempur antara jiwa dan raga ini selalu bertempur. Karena kembali bahwa jiwa selalu mengarahkan kita kepada Tuhan, tapi badan ini ya kelemahan manusia lah, dan juga karena dosa badan ini akan selalu menyeret kita kepada sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi makanya kita perlu melatih diri, kita perlu keutamaan ini, dan kita juga perlu tahu tentang kemurnian tubuh, kesucian tubuh ini sehingga kita pada saatnya kita bisa sampai pada keselamatan kita, yaitu bersama Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa itu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak Romo Ming. Jumpa di kelas yang lain. Ya, terima kasih banyak Romo Ming. Nanti kita ketemu lagi di Katarina Siena yang keempat nanti akan bicara tentang epistemologi. Romo Ming, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Saya mohon izin untuk tutup semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semua. Terima kasih, Pak. Ya, panitia.